Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati kepada ketua kelompok 4 di R6, yang saya hormati kepada segenap anggota KPMPKH di kelompok 4. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu, kita kan minggu lalu sudah belajar tentang cermat untuk menabung. Tujuannya apa untuk menabung Bu? Nah, yang pertama itu untuk keperluan mendadak. Yang kedua itu juga bisa untuk memulai usaha. Di sini ada yang punya usaha? Siapa usahanya Pak Bu? Siapa yang sudah punya usaha di sini? Siapa Bu? Siapa? Aku wakil. Jualan apa Bu usahanya? Ada jangan lagi Oh, usaha ya kadang-kadang ini tuh termasuk usaha mikro kecil. Gak apa-apa gitu enggak? Semua usaha itu harus dipikirkan Bu, harus direncanakan dengan baik nih. Nah, jadi kita itu ketika membuka usaha harus memikirkan idenya. Kira-kira usaha apa sih yang di sini itu kurang, maksudnya yang di sini belum terlalu banyak, yang belum terlalu familiar, yang di sini jarang dicari. Seperti itu kita kan harus mencari ide. Nah, yang pertama kita akan belajar menentukan ide usaha. Nah, yang pertama ini usaha apa sih yang akan dilakukan. Nah, kita harus melihat dulu Bu potensi kita. Kira-kira di sekitar ini usaha apa yang paling menguntungkan. Contohnya saja nih Bu, berjualan. Yang paling sering di sini nih Bu, berjualan. Kita memikirkan mau jualan apa nih kira-kira? Jualan ayam, jualan seblak, jualan cilok dan sebagainya, itu macam-macam. Kemudian mencari target pembelinya. Siapa nih kira-kira kalau saya jualan bakso atau mie ayam, kira-kira yang beli ada nggak ya? Tapi di sini kayaknya sudah banyak jangan mie ayam bakso. Terus nyari lagi, beli jualan cilok misalnya. Jualan cilok itu kan biasa Ibu, kita harus mencari inovasinya. Seperti itu. Mungkin dikasih inovasi, ciloknya itu warna-warni ataupun di dalamnya nanti ada isinya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita harus memikirkan Bu, untungnya gimana nih biar nanti kita modal segini tapi dapat untung banyak. Mungkin dari bahan bakunya, kalau kita beli di sekitar warung tentunya kan harganya mahal Ibu. Boleh kita nanti membelinya di pasar yang lebih besar, pasar induk seperti itu. Kemudian membeli, biasanya kan kalau misalnya jualan cilok Ibu, jualan cilok kan biasanya ada ikan tenggiri. Kita ganti pakai ikan bandeng yang lebih murah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai berjalan, kok tiba-tiba ada kendala nih. Nah, kita harus introspeksi. Kira-kira gagalnya usaha kita ini apa? Seperti itu. Yang pertama mungkin kurangnya banyak pelanggan, karena menunya hanya itu saja, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Nah, yang pertama yang mendukung usaha Ibu. Kayak contoh tadi, kita mau berjualan cilok misalnya Ibu. Nah, keterampilan apa sih yang kita punya? Contohnya kira-kira saya bikin cilok seperti ini enak nggak ya? Bikin cilok yang seperti ini menarik orang nggak ya? Seperti itu kita harus memikirkan. Nah, kemudian peluang. Nah, peluang apa saja yang di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif. Jadi kita harus pintar-pintar memikirkan gimana menginovasikan bahwa dagangan ini kita itu menarik, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang menghambat usaha. Nah, contohnya mungkin
banyak yang jualan cilok ibu nggih, kita mungkin ketika bikin kedai direnov dulu kedainya, kemudian diperbanyak lagi apa menu-menu ciloknya seperti itu. Nah kemudian ancaman, nah mungkin ketika mungkin tidak ada bahannya nih bu, ikannya tidak ada di pasar, bumbunya tidak ada, kita ganti dengan menu lain. Contohnya sekarang itu kan lagi naik daunnya cilok yang gunakan nasi, tahu nggak bu? Jadi nasi itu yang biasa dimakan di blender, setelah lumat itu dicampur dengan aci seperti itu. Kita kasih perisa ikan juga bisa. Nah kemudian ini kayak gini aja ya bu ya. Nah kemudian kita harus merencanakan rencana pemasarannya nih bu. Nah yang pertama itu pastikan barang dengan mutu yang terbaik. Jadi kita itu ketika mau berjualan itu harus dengan mutu yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan. Kemudian jenis barangnya yang dijual. Nah jadi misalnya kita membuat cilok nih bu. Nah kita harus dengan bahan yang kualitasnya tinggi seperti itu. Kemudian kualitas barang yang umumnya dijual. Jadi ketika orang-orang menjualnya seperti itu saja, kita harus memberikan keunggulan dalam jualan kita. Kemudian berikan harga murah dan bersaing seperti itu ibu. Mungkin di luar sana dagangnya satu porsi misalnya 10.000 kayak gitu. Kita awal-awal masih yang murah ibu, di satu porsi masih 5.000 seperti itu. Oke, 5.000. Nanti ketika anak sekolah nih biasanya berbeda, mungkin ketika anak SD bolehlah kap kecil 3.000 atau 2.000 seperti itu. Nah, benar tuh mbak, yang terjangkau yang terjangkau ibu, karena 10.000 kan kalau anak-anak terlalu mahal seperti itu. Nah kemudian cari lokasi berjualan yang strategis ibu. Nah sekarang itu kan kalau lokasi berjualan itu kan macam-macam ibu. Di rumah pun bisa. Sekarang pakai online pun bisa bu. DO ya, biasanya kalau jualan di rumah tuh bisa pakai WhatsApp, kita posting status misalnya nih hari ini besok ada cilok mercon, besok ada cilok ayam suwir, besoknya lagi ada cilok isi telur puyuh misalnya. Nah nanti gini siapa aja yang mau beli, atau enggak kita bikin pamflet bu, pamflet contohnya cilok apa bu? Cilok apa? Oh ya cilok mercon ala siapa kayak gitu, nanti dikasih menunya seperti itu. Kemudian mungkin ketika ya boleh juga bu dengan bikin apa namanya itu yang produk kecil, nanti ada yang mau jualan silakan pakai produknya seperti nanti kita jadi kayak apa ya bu ya, kita tuh ada bosnya gitu loh, nanti mereka yang jualan seperti itu. Nah kemudian promosikan barang dengan dagangan setiap saat. Nah ini ketika jualannya online nih bu, harus itu menarik, kata-katanya itu menarik. Jadi ketika ada orang yang beli, kita harus meminta reviewnya, kira-kira ini kurangnya apa, bagaimana rasanya, selalu diposting seperti itu. Itu ketika online. Boleh juga bu ketika jangan punya kedai, boleh tuh bu bikin benda tapi isinya tuh komentar-komentarnya itu enak, kemudian kenyal, harganya murah, terjangkau dan sebagainya. Itu berarti kan masukan. Nah kemudian sering sih memberikan harga diskon. Nah ini contoh bu, mungkin ketika hari Jumat berkah nanti diskon 30%, ataupun ketika Jumat berkah gratis es teh manis, ataupun gratis satu porsi. Itu ketika itu untuk menambah ini bu. Untuk minggu depan atau bulan depan ibu, kita akan belajar tentang perencanaan anggaran per minggu. Ibu itu untuk sekilas tentang materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf ibu. Ada pertanyaan?
Waalaikumsalam.